semuanya, pastinya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masuk di subtema terakhir yaitu subtema 4 ya. Yang pastinya kita hari ini akan bahas tentang pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 ya. Kalian bisa cek di halaman di buku kalian masing-masing pada halaman 94 ya. Hari ini kita akan bahas dua topik sekaligus. Yang pertama adalah daur air dan yang terakhir adalah pembuatan gula ya. Silakan diperhatikan dan disimak dengan teliti ya. Kalian juga bisa baca di buku kalian ya. Jadi daur air itu yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah berasal dari beberapa tahapan ya. Yang pastinya tahapan apa saja teacher? Nah, silakan disimak dan diperhatikan ya. Yang pertama adalah tahapan evaporasi yang kita sebut evaporasi ya. Tahapan evaporasi ini adalah air yang ada di permukaan bumi, baik itu air laut, air sungai ataupun air danau mengalami penguapan karena adanya sinar cahaya matahari ya. Selain laut, sungai dan danau, ternyata tumbuhan juga mengalami penguapan. Jadi air yang ada di dalam tumbuhan itu juga mengalami penguapan atau yang kita sebut dengan transpirasi ya. Selanjutnya ya, uap air naik menuju atmosfer bumi, semakin tinggi ke permukaan bumi ya, uap air tersebut akan mengalami pendinginan ya, membentuk titik-titik air, dan proses perubahan wujud ini yang biasa kita sebut dengan kata lain yaitu kondensasi ya. Kumpulan titik-titik air tersebut kemudian akan membentuk gumpalan awan ya. Yang selanjutnya adalah proses presipitasi. Apa itu ya? Jika kondensasi terus berlangsung, titik-titik air yang membentuk awan akan semakin banyak ya. Awan yang mengandung banyak titik air akan menjadi lebih berat ya. Nah, jika awan sudah tidak mampu lagi menampung air ya, maka akan menuju ke bumi atau yang kita sebut dengan hujan ya. Pernah lihat hujan? Pastinya pernah, apalagi sekarang musimnya musim penghujan ya. Yang selanjutnya adalah proses infiltrasi ya. Apa itu proses infiltrasi? Ya, proses infiltrasi adalah air tersebut sampai ke permukaan bumi ya, kemudian menyerap ke dasar tanah ya, dan masuklah ke dalam tanah ya. Air yang ada di permukaan bumi selanjutnya akan menguap kembali ke awan atau yang menguap terkena oleh cahaya matahari ya. Jadi itulah tahapan-tahapan proses daur air ya. Nah, pastinya ada tahapan evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Ingat ya, tahapan evaporasi adalah uap dari danau, dari sungai, dari laut ya. Kemudian kondensasi adalah menuju atmosfer, kemudian terkena oleh uap cahaya matahari. Yang selanjutnya adalah presipitasi ya, uap awan atau yang mengandung titik air itu tidak mampu tertampung ya, mereka akan turun dalam bentuk hujan. Setelah itu ya, turun ke dasar bumi ya, masuk ke dalam bumi ya, dan air tersebut bisa kita gunakan, yaitu bisa dalam bentuk air sumur ataupun sumur bor ya. Nah, itulah proses dari air yang biasa kita gunakan dalam kehidupan. Air adalah sumber utama atau sumber utama pokok bagi kehidupan manusia ya. Setiap makhluk hidup itu pasti membutuhkan air ya. Jadi air itu sangat penting bagi makhluk hidup ya, baik itu hewan, manusia ataupun tumbuhan ya. Kalau kita tidak ada air, maka kelangsungan hidup akan terganggu. Karena kenapa? Separuh 70% dari tubuh kita saja dipenuhi oleh air ya. Jadi kita harus wajib menjaga supaya air tetap terjaga kelestariannya ya. Air itu tidak akan pernah bisa habis, karena kenapa? Air yang kita gunakan yang turun dari langit, dia berasal ke tanah, kemudian dia akan berputar kembali menjadi uap ya. Kemudian uap tersebut terkena oleh cahaya matahari ya, lama-kelamaan uap tersebut akan turun sebagai air hujan lagi. Jadi air itu tidak habis, tetapi kita mentang-mentang tidak habis, kita tidak boleh menggunakan air secara berlebihan.
berlebihan ya. Gunakan air secukupnya. Karena kenapa? Karena air yang kita dapatkan yang ada di rumah kita semuanya itu untuk bisa kita konsumsi dalam keseharian itu menggunakan proses yang sangat panjang, yang tentunya menggunakan listrik ya, yang pastinya menggunakan pulsa dan sebagainya. Jadi kita harus sangat hemat dan menggunakan air secukupnya, jangan berlebihan ya. Ya, selanjutnya kita akan bahas tentang pembuatan gula. Kalian bisa cek di halaman di buku kalian pada halaman 99 ya. Jadi proses pembuatan gula akan dijelaskan secara singkat. Yang pertama adalah kita melakukan pengolahan awal atau yang kita sebut dengan memilih tebu. Jadi sebagai pabrik ya, karyawan-karyawan kami mereka memilih tebu ya, yang pastinya tebu tersebut harus matang, harus bersih dan harus segar ya. Setelah pemilihan tebu, tahap selanjutnya adalah penggilingan. Tujuannya itu apa? Tahap penggilingan yaitu tujuannya adalah untuk memeras air tebu ya. Setelah proses penggilingan, proses selanjutnya adalah proses pemurnian. Tujuannya yaitu untuk menyaring kotoran-kotorannya ya. Yang selanjutnya adalah proses penguapan yang bertujuan untuk supaya air tersebut berubah menjadi nira yang tadinya cair menjadi lebih kental ya. Setelah itu proses kristalisasi yang dilakukan dengan cara memasukkan nira kental ke dalam sebuah wadah ya. Kemudian nira kental tersebut dipanaskan hingga menguap hingga menghasilkan kristal ya. Yang selanjutnya adalah tahap putaran dilakukan untuk memisahkan kristal dari larutan yang masih menempel, dan yang terakhir adalah tahapan akhir yaitu pengeringan atau pendinginan ya. Setelah selesai melakukan pengeringan dan pendinginan, maka gula siap dipasarkan dan siap untuk digunakan ya. Pastinya kita ya, tubuh kita membutuhkan gula. Kalau selama kita tidak minum gula akan tidak bisa melakukan aktivitas secara efektif ya. Banyak makanan-makanan atau minuman yang mengandung gula ya. Jadi gula juga sangat bermanfaat bagi tubuh kita ya. Tapi kita harus memakan atau mengkonsumsi gula tidak boleh berlebihan. Konsumsi gula dengan cara secukupnya ya. Oke, selanjutnya selesai pembahasan kita. Di sini teacher akan bikin menjelaskan SPDP, itu teacher akan membuat karya origami ya. Karya origami adalah itu memanfaatkan kertas bekas atau memanfaatkan kertas apa saja bisa kalian manfaatkan ya. Ya, pastinya kertas yang kalian pakai adalah kertas yang sudah tidak digunakan lagi ya. Di situ di halaman pada buku kalian bisa cek di halaman 97 ya. Teknik melipat kertas untuk membuat bentuk-bentuk tertentu disebut dengan origami ya. Karya origami itu bermacam-macam ya, bisa pesawat ya, bisa katak ya, bisa perahu dan lain sebagainya. Di sini teacher akan berbagi ilmu tentang bagaimana tata cara kita ingin membuat karya, yaitu karya kapal ya. Kalian bisa ambil kertas kalian, bisa bersegi panjang ataupun bersegi 4 ya. Kemudian kalian lipat 2. Setelah lipat 2, kalian sudut dan sudutnya kalian temukan ya. Bagian sudut yang kamu lipat temukan ya. Kalian temukan sudutnya sudah pas. Harus temukan sudutnya terlebih dahulu. Oke, membentuk kayak gini ya, diperhatikan ya. Setelah membentuk kayak gini, yang bagian lipat ininya, lipat sisanya kalian bisa lipatkan ya. Kalian lipatkan ke masing-masing sisinya ya, masing-masing sisinya. Oke, setelah ini sudah selesai ya, kalian bisa buka ya. Kalian buka ya, lipatkan, masukkan bagian sisi-sisi yang tersisa ya, lipatkan, kalian renggangkan ya, tutupkan, setelah itu dilipat lagi
ya, dilipat lagi sampai seterusnya kayak gini, dilipat, ya, sudah dilipat, dibuka lagi, buka, ya, oke, kalian bisa lipat lagi, ya, silakan kalian lipat lagi, ya, setelah dilipat, silakan kalian buka dari ujung sisi ke ujung sisinya. Nah, jadi deh perahu kita, ya, perahunya siap untuk digunakan dan siap untuk kalian pakai di air, ya. Kalau kalian nggak mau hancur karena terkena air, kalian bisa gunakan kertas yang berbahan plastik. Jadi ketika dasar airnya ini ketika kalian jalankan ke air, maka nggak akan basah, nggak akan hancur, ya. Karena ini kertas jadi mudah basah, mudah hancur. Nanti kalian bisa praktik di rumah kalian masing-masing bagaimana cara membuat karya origami, ya. Bisa kalian buat model pesawat, kapal, ataupun hewan-hewan yang lainnya. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu PKN, yaitu tentang tolong-menolong, ya. Kalian bisa cek di halaman di buku kalian masing-masing pada halaman 100, ya. Jadi setiap kita, ya, setiap anggota keluarga, baik itu di rumah ataupun di sekolahan ataupun di lingkungan masyarakat, itu memiliki tugas dan tugasnya masing-masing, ya. Jika kamu melaksanakan tugasmu dengan baik, ya, dengan bagus, itu artinya kalian telah membantu orang lain, ya. Membantu orang lain itu merupakan salah satu sikap tolong menolong, ya. Sikap tolong menolong dapat menumbuhkan persatuan antar yang lainnya, ya. Selain membantu orang tua, berikut beberapa contoh yang bisa kalian terapkan, ya, ketika kalian berada di lingkungan rumah. Salah satunya adalah membantu nenek membawa barang, ya, atau membantu ayah atau ibu membawa barang. Yang selainnya ini adalah membantu adik belajar, ya, pastinya, ya. Dan yang terakhir adalah memberikan sumbangan kepada yang membutuhkan. Teacher, kalau seumpamanya saya di lingkungan sekolah juga bisa kalian terapkan, ya. Salah satunya kalian aktif dalam melaksanakan piket kelas, ya, kemudian aktif dalam melaksanakan diskusi bersama, ya. Bisa membantu guru, ya, membawakan tas ataupun membawakan barang yang guru tidak bisa bawa sendiri, ya, dan lain sebagainya. Jadi tolong menolong bisa kita terapkan di lingkungan mana saja dan kapanpun, ya, tergantung di kita, ya. Karena sikap tolong menolong itu bisa mempererat persatuan antar kita, ya. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita di sini tentang matematika. Kemarin saya jelaskan, ya, untuk pembelajaran selanjutnya, ya, tentang ukuran waktu, ya. Jadi sekarang kita akan bahas 2 soal saja, ya, tentang waktu, ya. Di sini saya sudah tuliskan, ya, 1 jam itu terdapat 60 menit, sedangkan 1 menit itu terdapat 60 detik. Ya, di sini kita kasih soalnya 2 jam 15 menit berapa menit, ya. Jadi kita jadikan 2 jam ini menjadi menit. Jadi kita bisa hitung 2 jam karena dalam 1 jam ada 60 menit, berarti kalian kerja 2 jam sama dengan 2 dikali 60 sama dengan 120 menit, ya. Kemudian selanjutnya 15 menit, ya, 15 menitnya 15 menit kalian tulis saja 15 menit, ya, tulis saja 15 menit, urutkan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, dan ratusan dengan ratusan menit, ya. Kemudian kalian bisa jumlahkan dengan susun ke bawah, ya. 0 tambah 5 hasilnya 5, kemudian 2 tambah 1 hasilnya 3, 1 tambah kosong, ya, turunkan saja menitnya kalian tulis, ya. Jadi 2 jam 15 menit itu ada 135 menit. Oke, yang selanjutnya adalah nomor 2, 195 menit dijadikan jam dan menit, ya. Jadi kalian bisa jumlahkan, ya, di sini dalam 1 menit ada berapa jam? Dalam 1 menit ada dalam 60 menit ada 1 jam, ya. Dalam 1 menit ada 1 jam. Kalian hitung saja di sini. Berarti
3 dikali 60 ya. 3 dikali 60 hasilnya adalah 180 menit. Ya, sisanya berapa? Tinggal kalian kurangkan 195 menit dan kurang 180 menit. Hasilnya berapa? Sisanya adalah 15 menit. Ya. Ya, di sini 180 menit ya, sudah selesai tadi ya. Ini 180 menit kamu bagi menjadi 60. Kamu bagi 60 ya. Jadinya di sini berapa? 3 jam. Ya, 3 jam atau 3 dikali 60 hasilnya 3 jam. Ya, jadi di sini hasilnya adalah 3 jam 15 menit. Ya, 3 jam 15 menit. Oke, untuk waktu sangat mudah ya, nanti silakan kalian pelajari lagi ya. Jika ada yang ditanyakan nanti bisa langsung tanya ke WA teacher. Untuk masa tulis akan teacher saya di Classroom. Oke, thank you, goodbye.